Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies disarankan untuk masuk ke Partai Nasdem ya, disuruh gabung ke Partai Nasdem daripada bentuk partai. Saya kira bahwa daripada Anies Baswedan masuk ke partai, mending membuat partai baru begitu kan ya. Atau setidaknya kalau Anies Baswedan tidak mau masuk ke partai, ya, kalau tidak ingin masuk partai, tidak ingin membuat partai baru, setidaknya dia berpikir idealis. Artinya apa? Artinya bahwa tidak masuk kepada semua partai. Mereka tetap menjadi tokoh utama ya, sebagai bentuk bahwa para pendukung-pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk bahwa dirinya ya dianggap sebagai tokoh idealis. Itu sangat penting sekali. Karena begitu banyak godaan-godaan yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan saat ini. Kabarnya yang terbaru di situ begitu kan mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipersiapkan ya untuk maju di Pilpres 2029. Ada yang mengatakan Anies Baswedan harus masuk ke partai agar diusung oleh partai untuk maju sebagai calon sebagai calon presiden di 2029. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apakah benar seperti itu begitu kan? Melihat dengan sosok Anies Baswedan saat ini sampai hari ini begitu kan ya. Walaupun Anies Baswedan bukan orang pemerintahan, bukan menjabat kekuasaan ya, menjadi seorang pemimpin, artinya Anies Baswedan tetap sama begitu kan ya. Artinya tetap minati oleh masyarakat di situ begitu. Begitu luar biasanya sosok Anies Baswedan ya, datang di situ di acara-acara dan banyak orang yang mengundang sosok Anies Baswedan disambut meriah begitu kan. Saya meyakini betul bahwa apa yang kemudian dilakukan sosok Anies Baswedan ini benar-benar ada ketokohan secara karisma, menjadi magnet di situ ya. Dan bahkan tidak hanya itu, ini bukan wakil presiden loh, ini bukan presiden loh, ini bukan calon presiden loh. Tapi sosok Anies Baswedan bisa menggerakkan hati ya para pendukung-pendukungnya di situ, menggerakkan hati masyarakat untuk selalu bersama dengan Anies Baswedan. Bayangkan Anies Baswedan saja bukan siapa-siapa, rakyat biasa. Mereka ketika naik begitu kan ya di sebuah tempat di situ untuk bersalaman dengan sosok Anies Baswedan. Wow, ini bukan calon presiden begitu kan ya. Ya tetap orang-orang tetap suka kepada Anies Baswedan. Kenapa? Karena mentalitas idealisnya sosok seorang Anies Baswedan ini sangat luar biasa ya. Jadi tidak perlu tidak baper, dikritik tidak baper, kemudian para pendukung-pendukungnya juga berpikir idealis begitu kan. Sehingga yang terjadi orang-orang menganggap bahwa wah ini jangan-jangan sudah dipersiapkan untuk maju sebagai calon presiden di 2029. Bisa saja, tapi pertanyaannya partai yang mana begitu kan. Inilah pada kenyataannya sosok Anies Baswedan ini ya, sosok Anies Baswedan ini sangat luar biasa. Potensi untuk maju lagi begitu kan ya. Karena sekarang ini Anies Baswedan tidak pernah lelah keliling ke sana sini begitu kan. Diundang ya oleh masyarakat. Jadi ketokohannya tidak pudar, berbeda dengan seorang Jokowi begitu kan. Sebagai ex-presiden, tapi tiba-tiba ya pemberitaan seorang Jokowi hari ini sudah tenggelam. Karena apa? Karena gagasan yang dimiliki tidak permanen ya. Kalau Anies Baswedan ini kan permanen begitu. Mentalitas idealisnya sangat luar biasa. Terus kemudian orang-orang menganggap bahwa sosok Anies Baswedan tidak baper kalau dikritik. Terus kemudian sosok Anies Baswedan ini dicaci maki biasa-biasa aja orangnya begitu, tidak pernah membalas ya. Jadi artinya apa? Artinya sosok Anies Baswedan ini mau ditempatkan dimanapun mereka tetap bisa eksis begitu kan. Ini salah satu contoh bahwa Anies Baswedan saat ini ketokohannya tidak pernah pudar. Lantas bagaimana kalau ingin gabung kepada Partai Nasdem? Memang Anies Baswedan ini kita lihat bahwa ketika Partai Nasdem dulu begitu kan ya, ketika membangun Partai Nasdem, Partai Demokrat begitu kan, sosok Anies Baswedan ini sering diundang oleh beberapa partai. Artinya kemarin yang terbaru diundang oleh Partai Perindo untuk memberikan pembekalan di situ. Ya saya kira seperti ini aja begitu, tidak membuat partai, tidak terafiliasi kepada partai, tapi menunjukkan bahwa sistem ya pemikiran dari Anies Baswedan di situ jangan terjebak dengan partai-partai yang ada. Ini yang kita lihat begitu kan. Tapi apakah kita harus berpatokan kepada Anies? Karena kita lihat saja kalau tidak punya partai,
tidak punya kendaraan di situ, tidak mungkin untuk maju sebagai calon presiden. Ya, memang di situ. Tapi pada kenyataannya partai-partai itu tidak selamanya untuk berada di kendaraan bersama dengan seorang Prabowo nantinya, bersama Gibran. Bisa saja Prabowo ini lawan Gibran ya bersama dengan Anies Baswedan. Bisa saja karena ini adalah politik begitu kan ya. Tidak menentu soal bagaimana nantinya begitu bahwa Anies ke depan. Saya kira sekarang boleh-boleh aja kita tunjukkan, tapi suatu saat nanti kalau tidak punya kendaraan ya juga repot ya, kecuali menjadi wakil presiden. Ya, saya nggak tahu lagi nantinya ya. Anies disarankan gabung ke Nasdem daripada bentuk partai. Ini dua alasan. Pertama, Anies Baswedan diyakini serius akan membentuk organisasi kemasyarakatan ormas atau partai politik sesuai dengan dengan apa yang disampaikan dalam sebuah pernyataan 2 bulan lalu. Mantan gubernur di Jakarta itu disebut sedang mencari momentum yang pas untuk mendeklarasikannya. Saya kira Anies bukan tidak jadi membentuk ormas atau partai, tapi Anies menunggu momentum yang pas karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan melihat situasi dan kondisi saat ini. Bahkan ya sementara terkait kemungkinan membentuk partai ini, dia sendiri mengusulkan Anies Baswedan untuk tidak melakukannya. Menurutnya Anies lebih baik bergabung ke salah satu partai yang ada saat ini. Partai yang paling tepat untuk memasuki ya mantan rektor Universitas Marabini tersebut adalah Partai Nasdem. Saya pikir lebih bagus Anies membesarkan Partai Nasdem. Alasannya pertama, Anies sudah memiliki kedekatan yang cukup lama dengan Nasdem. Mengingat dia merupakan salah satu deklarator ormas ya Nasdem sebelum akhirnya bertransformasi menjadi partai politik. Kebersamaan ini berlanjut di mana Nasdem menjadi salah satu panggung pengusung Anies pada Pilpres 2024. Ya, memang bagus begitu kan ya. Kalau Anies Baswedan tidak masuk Partai Nasdem ya orang-orang menyarankan masuk Partai PKS. Dua alasan inilah yang kemudian bagi Anies kalau ingin membuat partai ya, ingin gabung kepada partai. Tapi satu sisi kita melihat bahwa persoalan-persoalan hal-hal kayak beginian menunjukkan bahwa sosok Anies Baswedan ini ketokohannya sampai kapanpun ya tidak akan pernah pudar. Kalau ini gabung kepada partai politik, justru Anies Baswedan ini menjurumuskan dirinya dalam ketokohan itu. Kenapa? Karena ketika masuk dalam Partai Nasdem, Partai PKS, orang akan enggan untuk mengusung Anies Baswedan dan memilih Anies Baswedan. Kenapa? Karena kalau masuk dalam pusaran partai politik, ya mereka berani ya membubarkan transformasi ketokohannya ya, yang mana ketokohan itu sedang melekat hari ini. Anies Baswedan tidak masuk partai aja banyak orang yang suka pada Anies Baswedan. Ya, inilah kita lihat bahwa sekarang ini begitu kan ya, sekarang ini sosok Anies Baswedan saja bukan calon presiden, bukan apa-apa, masih tetap sama rasanya, tetap seolah-olah Anies Baswedan ini adalah calon presiden. Kayak kemarin disambut jutaan orang, disambut luar biasa begitu kan, diundang sana sini, pembekalan sana sini. Ini menunjukkan bahwa ketokohan Anies Baswedan sangat permanen. Jadi saya kira Prabowo ya di 2014-2019 mereka jatuh bangun begitu kan ya, itu ya karena memang mereka punya partai. Tapi Anies Baswedan ini kan tidak punya partai, sehingga untuk masuk untuk menjadi kendaraan politik di situ ya setidaknya Anies Baswedan itu menjadi kader partai. Makanya kalau Anies Baswedan masuk Partai Nasdem dan atau Partai PKS, kok hari ini yang masuk, kenapa tidak kemarin-kemarin, kan itu logikanya. Maka yang jelas nuansa-nuansa seperti ini orang menganggap bahwa bisa saja terlambat sosok Anies Baswedan begitu ya, karena tidak masuk dari awal kalau ingin masuk partai. Tapi kalau tidak ingin masuk partai ya silahkan aja begitu. Ini kan terbuka lebar kepada siapapun. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.